Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali di dalam ruang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tentu kabar kita semua dalam keadaan baik dalam penyertaan Tuhan, yang mungkin juga masih dalam proses pemulihan kesembuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baik, bahkan sangat baik. Biar kita terus menaruh harap kita kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, iman kita boleh dibangkitkan kembali. Dan kita boleh kembali menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus bersyukur buat pengampunan-Mu, buat pemilihan-Mu atas kami. Engkau melayakkan, menguduskan kami, mengampuni kami senantiasa. Dan kami percaya korban Kristus boleh menyelamatkan kami. Boleh senantiasa menghidupkan kami dalam kehidupan yang baru oleh kerja kuasa Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan menghampiri kebenaran firman-Mu, biar lawatan Tuhan nyata atas hidup kami, dan firman Tuhan memberikan motivasi, bahkan sungguh-sungguh memperlengkapi kami menjelang kedatangan Tuhan, supaya jangan ada di antara kami yang ketinggalan ketika Tuhan datang, dan jangan ada di antara kami yang binasa oleh karena kami tidak mempercayai Tuhan. Biarlah beri kami hati yang teguh dalam mempercayai Tuhan, sehingga firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kami, dalam menjalani kehidupan jasmania keseharian kami. Kami juga boleh didapat senantiasa dalam keadaan yang baik, dalam pimpinan Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kami terima. Dalam Kristus pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas umat-Mu sekaliannya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam suasana pasca memperingati hari kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan kita masih tetap berbicara seputar tentang kematian dan kebangkitan Kristus tentunya. Pada malam hari ini saya ingin sedikit kembali kepada beberapa waktu yang lalu yang sempat kita peringati dalam korban Kristus. Kita beri judul hari ini, renungan kecil kita, yaitu Golgota. Kita buka dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-33. Kita akan baca. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Kita akan berbicara bagaimana Golgota itu berubah menjadi suatu yang indah bagi kita yang percaya. Ya, Golgota yang memiliki image yang mengerikan, ya, memiliki konotasi dalam berpikir kita yang sangat begitu menakutkan, ya. Peristiwa tentang penderitaan Kristus, ya, kematian Kristus. Kristus telah menjalani kehidupan yang seharusnya kita jalani, ya, yang berakhir kepada kematian yang mengerikan, ya. Kristus telah merubah, ya, image itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita, ya. Dari tempat yang mengerikan itu menjadi suatu tempat yang sangat indah bagi kita. Jadi apa yang kita bayangkan tentang Golgota itu tidak seperti yang kita bayangkan dulu waktu kita belum mengerti. Wah, ini tempat yang sangat mengerikan. Karena dikatakan di sanalah tempat tengkorak. Ya, orang-orang mati di sana dalam kengerian. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Kristus Yesus telah mengubah ini, ya, bagi kita dari sesuatu yang mengerikan, kematian yang mengerikan, ya, dari seluruh rangkaian penderitaan itu yang berakhir dengan kematian yang mengerikan di atas kayu salib. Bapak Ibu, semua ini tentu apa yang terjadi yang mengerikan itu berkaitan, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan dosa, sehingga harus berakhir dengan kematian di atas Golgota yang mengerikan. Dan Kristus telah mengambil jalan itu untuk membebaskan kita. Dia harus menanggung segala kengerian itu dalam dirinya, ya. Kita melihat di dalam Yohanes 3:16 ini sudah tidak asing lagi bagi kita apa yang menjadi seruan dari firman Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini dari zaman kita mungkin masih sekolah minggu, ya, sudah kita dengar ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peristiwa Golgota ini, ya, bukan sekedar peristiwa. Ini menurut saya sesuatu yang dikotbahkan lewat kehidupan. Di mana ayat ini pernah kita baca dalam Injil Yohanes 3:16-nya, sekarang kita bisa lihat di dalam Alkitab kita.
Kehidupan Kristus sudah dinyatakan. Dan ayat ini sungguh-sungguh, ya apa yang dicatat Yohanes ini betul. Bahwa ini kehidupan yang diperagakan Yesus. Bahwa dia ya dengan kasih yang besar itulah mengaruniakan kepada kita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini Bapa berkarya. Dia memberikan anak yang di dalam diri kita. Ya. Supaya kita beroleh benih kehidupan yang kekal di dalam diri kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena anak itu diberi tempat di dalam hati setiap kita yang percaya. Maka setiap orang yang melihat ya kepada dia yang tertikam, kepada dia yang tergantung di atas kayu salib, dia akan disembuhkan dari penyakit dosa. Dalam khotbah terdahulu saya katakan seperti Musa meninggikan ular tedung ya di padang gurun. Barang siapa memandang, dia akan sembuh. Penyakit dosa kita ketika kita memandang kepada Kristus yang telah memperagakan. Ini suatu khotbah yang hidup. Ya. Ini suatu realitas yang dicatat oleh Yohanes ya. Karena begitu besar dia redaksi kalimat pasal 3:16 Injil Yohanes ini membuktikan bahwa memang itu telah diperagakan, telah dikhotbahkan dalam kehidupan Kristus dengan memberikan hidupnya. Ini khotbah yang sangat hidup. Dengan memberi hidup yang rela tergantung di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya image kita tentang sesuatu yang mengerikan itu, yang membinasakan itu berubah menjadi suatu kehidupan yang dianugerahkan dengan kasih yang besar. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang berkualitas kekal. Hidup yang selama-lamanya sepenuh-penuhnya kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini terjadi di dalam iman kita. Iman setiap orang, siapa saja yang mau percaya, menerima dia sebagai Tuhan dan Tuhan atas kehidupannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Golgota itu tempat penghukuman, ya, tempat penghukuman. Kita melihat di dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tempat yang sangat-sangat mengerikan. Tempat penghukuman ini menjadi tempat yang sangat-sangat menakutkan. Ya. Dari kutuk menjadi tidak ada kutuk. Dari penghukuman menjadi tidak ada penghukuman, saudaraku. Ini telah dirubah Kristus dengan jalan dia mengambil posisi tergantung di atas kayu salib di Golgota. Tempat penghukuman itu telah berubah menjadi tempat yang tidak lagi ada penghukuman di dalam Kristus. Tempat itu di dalam Kristus. Perhatikan. Jadi ini dirubah di dalam Kristus. Ya, di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8, kita lihat ayatnya yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ketika kita memandang salib Kristus yang ada di Golgota itu, kita secara tidak langsung ya, kita berada di situasi itu. Ya, jadi aktualisasi dari peristiwa ini harus tetap. Bukan kita anggap bahwa ini cerita masa lalu. Ini bagi orang percaya ini suatu peristiwa yang memberikan nilai-nilai luhur. Ya, memang kita selalu setiap tahun itu memperingati peristiwanya sudah terjadi, tapi aktualisasinya, aktualitas dari apa yang telah terjadi itu masih tetap berlaku. Barang siapa yang memandang kepada dia, ya, akan disembuhkan dari segala penyakit penghukuman karena dosa itu. Ya, semua penyakit bisa disembuhkan. Ya, ada obatnya. Tapi penyakit dosa itu hanya Yesus Kristus yang sanggup sembuhkan lewat penebusan di atas kayu salib, lewat darahnya, lewat luka-lukanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi tidak ada penghukuman, tidak ada kutuk, tidak ada laknat di sana, tidak ada. Siapa yang mau percaya, dia beroleh pembebasan daripada Kristus. Maka Golgota berubah menjadi tempat Allah menyatakan kemurahan. Perubahan ini, saudara, melalui Kristus. Tidak ada perubahan dari penghukuman kepada tidak ada penghukuman, hanya melalui Kristus. Hanya di dalam Yesus. Ini iman kita. Ini harus menjadi iman kita. Kita harus yakin bahwa hanya Yesus yang bisa bebaskan kita dari dosa kita. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyatakan kemurahannya ya di dalam
peristiwa itu. Golgota menjadi tempat Tuhan menyatakan kemurahan-Nya melalui Kristus dengan menyatukan kita kembali kepada Bapa. Ya, kita yang terpisah karena dosa-dosa kita. Kita yang tadinya menjadi seteru dengan Tuhan. Ya, Dia telah merobohkan, kata firman Allah. Dia merobohkan dinding pemisah itu, yaitu perseteruan dengan Allah. Telah dirobohkannya. Dan Dia memulai satu babak baru dalam kehidupan kita yang percaya. Dia yang memulai. Ingat, kehidupan ini dihadirkan Tuhan, bukan kita yang memulai. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan, kita bukan apa-apa. Kita hanya seonggok tanah, debu. Tapi Tuhan telah memilih kita, menghembuskan napas kehidupan. Sehingga kehidupan kita ini harus kita hidupi dengan kehidupan Tuhan. Dan itu yang menyenangkan. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, kita tidak lagi terpisah karena dosa-dosa kita. Ketika kita merasa sendiri, berjuang sendiri, sesungguhnya kita sedang terpisah. Ketika kita merasa ditinggalkan, ketika merasa kita hampa, sesungguhnya kita sedang terpisah dengan Tuhan. Ingat, kita sudah dipersatukan. Dan tembok perseteruan itu karena dosa telah dirobohkan di atas Golgota. Dan Golgota telah dirubah menjadi tempat Tuhan menyatakan kemurahan-Nya dengan mempersatukan kita kembali di dalam damai sejahtera Kristus, supaya kita boleh hidup damai sejahtera dengan Tuhan. Saudaraku, tidak ada damai sejahtera yang lebih indah selain damai sejahtera dengan Tuhan. Kita bisa mengakses kemurahan Tuhan. Kita bisa mengakses damai yang tidak bisa kita terima dimanapun, hanya di dalam Roh Kudus Tuhan. Ini sulit memang, sulit dibicarakan, karena soal sukacita damai sejahtera, soal kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah, ketika kita hidup dalam kebenaran Injil Yesus Kristus, maka damai sejahtera itu menjadi hak kita, menjadi bagian kita. Maukah kita mengakses ini? Ini tergantung kepada kita. Karena damai sejahteranya sudah diberikan bagi kita. Damai sejahteranya sudah ditinggalkan buat kita, menjadi milik kita. Maukah kita menghidupinya? Hari-hari hidup kita ini boleh kita jalani dalam damai sejahtera Tuhan. Yang kemudian, yang terakhir, Golgota menjadi tempat kesaksian, ya, bahwa Yesus adalah Raja bagi setiap kita yang percaya. Ingat, bagi setiap kita yang mau percaya, Dia adalah Raja kita. Dia Raja di atas segala raja. Tentu ini harus dipahami secara rohani. Di dunia ini kita punya pemerintahan, kita harus menghormati di lini manapun, baik di tingkat lingkungan, ada RT, RW, ya kan, ada strata kepemerintahan. Tapi secara rohani kita punya pemerintahan di dalam hati kita, supaya hidup kita tidak lagi diperintah oleh hawa nafsu dunia, tapi diperintah oleh Kristus yang adalah Raja damai sejahtera. Saudara dan saya harus tunduk kepada aturan yang ada di negeri ini, di bangsa ini yang kita hormati ini. Kita menghormati pemimpin-pemimpin kita dengan mentaati aturan yang ada. Namun pemerintahan di dalam batin kita, di dalam rohani kita adalah pemerintahan damai sejahtera. Jangan sampai hati kita tidak diperintah oleh damai sejahtera. Kalau kita diperintah dengan hal yang lain hati kita, maka di hati kita akan muncul kejahatan-kejahatan. Akan memunculkan hal-hal yang menimbulkan kerusuhan, kerusakan, keonaran. Tapi kita harus menimbulkan damai sejahtera di mana kita ada. Karena Dia Raja damai sejahtera. Dia Raja Shalom bagi kita yang percaya. Yohanes 19, kita baca di bagian yang terakhir. Ayat yang ke-19. Injil Yohanes 19 ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Saudaraku, firman Allah mengatakan bahwa Pilatus membuat tulisan, ya, apa yang sudah dituliskan, perhatikan, tetap tertulis di sana. Orang-orang mengatakan jangan tulis itu, ya. Tapi apa yang sudah tertulis memang tertulis di sana. Dan di sini saudaraku yang perlu kita tahu bahwa memang apa yang dituliskan Pilatus, Yesus adalah Raja bagi mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Karena kita lihat di dalam sebelumnya saudaraku, di dalam Yohanes 12 itu, ya, Yesus menggenapi nubuatan ini saudaraku. Apa yang dia lakukan Yesus menjelang kematiannya dikatakan di dalam Yohanes 12 itu, ya, ayat 13-15. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja
Israel. Ya. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas ekor anak keledai." Keledai muda, keledai beban yang masih muda. Perhatikan, Yesus adalah raja. Jadi Golgota telah menjadi kesaksian di sana. Ya, tempat yang mengerikan telah berubah menjadi kesaksian. Ya, memang apa yang dituliskan Pilatus bahwa inilah rajamu. Pilatus mengatakan itu raja bagi mereka pada masa itu, umat Tuhan di zaman itu. Perhatikan. Dan dia raja. Hosana diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Lihat rajamu datang. Perhatikan. Ini dituliskan dalam Injil Yohanes. Saudaraku. Orang-orang berseru. Orang-orang mengatakan, lihat. Ini nubuatan dari Nabi Yesaya. Kita melihat nubuatan para nabi. Itu mengatakan. Ya. Zakaria juga menubuatkan, saudaraku. Ya. Lihat, dia rajamu, dia lemah lembut, ya. Dia lemah lembut, dia mengendarai keledai, ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, ini Zakaria 9:9 ya. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nabi Zakaria juga mengatakan bahwa dia memang raja. Dan apa yang dituliskan Pilatus, saya percaya ini bukan sembarangan. Ya, ini atas pimpinan Tuhan, tulisan itu. Dan inilah raja orang Yahudi. Orang Yahudi yang mau percaya, tapi yang tidak mau percaya menolak dia. Bapak Ibu sudah dikasih siapapun mereka, siapapun kita yang tidak mau percaya, pasti kita menolak dia sebagai raja. Tapi dia adalah raja bagi kita. Ya, Golgota tempat dia tergantung menjadi tempat keputusan bagi setiap kita. Ya, setiap hidup manusia kita. Ini menjadi tempat keputusan. Karena di Golgota itulah seluruh keputusan bisa kita putuskan di sana. Dalam Yohanes 3, kita baca dalam Yohanes pasal 3 sebagai ayat penutup. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Injil Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Setiap orang yang memandang dia yang tergantung di atas kayu salib di Golgota, dan dia merespon, siapapun dia membuat keputusan. Ya, perhatikan keputusan kehidupan, keputusan kebinasaan, ya, ini bisa diputuskan. Keputusan kelepasan atau keputusan untuk tinggal dalam penderitaan. Mari kita buat keputusan ketika kita belajar tentang Golgota ini. Biarlah keputusan kita ambil atas hikmat Tuhan, sehingga kita tidak membuat keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan percaya kita. Hari-hari ini kita dibuat bingung dengan rupa-rupa, ya, rupa-rupa hal yang terjadi, ya, rupa-rupa hal yang disodorkan. Ya, yang nampaknya sepertinya mungkin kita anggap itu benar, kita anggap itu alkitabiah, kita anggap itu mungkin rohani. Tidak apa-apa sepertinya. Saya berharap kita tidak buat keputusan-keputusan yang keliru dengan iman kita. Ya, memang penyesatan harus ada, kata firman Allah. Tapi celakalah orang yang mengadakannya, kata Yesus. Kita ada di situasi ini, tapi kita harus mempunyai Roh Kudus, sehingga kita tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang mendukakan hati Tuhan. Kita harus bisa bedakan supaya kita tidak terjebak dalam kebinasaan. Tapi iman yang sudah kita bangun ini boleh menghasilkan kehidupan yang kekal, kelak dalam kemuliaan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kudus dan benar ini. Bapa, kami bersyukur firman-Mu selalu mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa pentingnya hidup beriman kepada Yesus Kristus sampai akhir, hidup beriman dengan benar kepada Kristus dengan belajar Injil Yesus Kristus. Dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus, berkati kami semua malam hari ini. Berdoa bagi umat Tuhan yang masih dalam proses penyembuhan sakit penyakit, Tuhan tolong. Tuhan jamah yang baru keluar dari rumah sakit, bahkan ini juga terbaring di rumah sakit. Ibu Dewi saat ini, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Yang sudah kembali dari rumah sakit masih dalam proses penyembuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Kembalikan kami dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Supaya hidup kami berarti
bagi kemuliaan nama Tuhan. Peliharakan umatmu, kebutuhan-kebutuhan umatmu Tuhan. Makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan, keharmonisan dalam hidup rumah tangga Tuhan berkati. Biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan studi anak-anak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi Tuhan memberkati. Pertumbuhan karakter anak-anak kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain percaya dan memberikan teladan hidup yang baik bagi mereka. Selebihnya Roh Kudus akan menyertai kehidupan mereka. Tolong dari batita, balita, anak-anak, muda, remaja, dewasa Tuhan berkati. Yang sudah pantas bangun rumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga mereka Tuhan kelak. Dan yang sudah berumah tangga Tuhan berkati dengan keturunan, sehingga anak-anak yang dihadirkan, anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan berkati keluarga-keluarga baru ini, Tuhan berikan kesehatan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan tolong juga ya Bapak, anak-anak kami belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Buat mereka sabar menantikan Tuhan dan mengerjakan apa yang dapat mereka kerjakan sementara mereka menantikan jawaban dari lamaran pekerjaan yang mereka kirimkan. Tuhan tolong, Tuhan hiburkan. Yang sudah bekerja berikan kesungguhan bekerja dengan baik, jadi teladan, jadi contoh di mana mereka berada. Dengan berkat-berkat yang mereka terima mereka bisa hidup dari apa yang mereka perlu dan mereka juga bisa berarti bagi pekerjaan Tuhan dalam bidang pekerjaan mereka. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh dari itu berkati seluruh umatmu, mereka yang bekerja, mereka yang di rumah juga Tuhan peliharakan. Sudah masuk angkatan tidak bekerja lagi oleh karena usia, Tuhan peliharakan kehidupan di masa tua para janda, duda, hidup dalam kesendirian, lansia, Tuhan hiburkan, berkati, sembuhkan, sehatkan Tuhan. Para suami istri berikan kekuatan, tenaga, kesehatan, umur panjang untuk mendidik dan membesarkan anak. Dalam keharmonisian yang ada, anak-anak boleh tumbuh dalam karakter yang baik dalam setiap rumah tangga. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam bepergian karena liburan, jauh maupun dekat Tuhan sertai, tibakan dengan selamat dan kembalikan juga nanti dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan yang ada, kebutuhan-kebutuhan gereja, kebutuhan jemaat, pastori, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati program gereja, program organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik BPN, BPD, gereja-gereja lokal yang ada, pengurus-pengurus yang ada, Tuhan berkati. Berkati pemerintah, bangsa dan negeri ini Tuhan. Sejahterakan pemimpin kami, sejahterakan bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan negeri adalah kesejahteraan kami juga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Lagi ya Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang belum tiba di rumah. Kumpulkan di rumah dengan selamat. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah perbarui. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa setiap ibadah malam ini juga kami serahkan ke dalam berkat Tuhan, boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, sempurnakan ibadah dari awal pertengahan sampai di ujungnya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulia malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.